ada yang kayu untuk ubat, di daun untuk ubat, jadi itu juga. Jadi kita habiskan hutan itu, jadi di mana lagi kita nyari? Gunung Tuing ini adalah pelindung untuk melindungi tuing khususnya dan wilayah Bangka pada umumnya. Penyerbukan rusak, rusakan karena ulah manusia. Pesan nenek moyang kita jangan dihabisi, karena kalau dihabisi semua tuh mungkin dikatakan semua dunia nih, mungkin dikatakan sekaligus terutama dunia kacau atau tenggelam. Halo, nama saya Guntur Maulana Ramadan. Saya dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Di sini saya akan sedikit membahas salah satu suku dari Indonesia di Bangka Belitung, yaitu suku Mapur. Suku Mapur merupakan salah satu suku di Provinsi Sumatera Selatan, Desa Air Abik, Pejem dan Tuing di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka Belitung. Suku Mapur dibedakan berdasarkan tempat tinggalnya. Orang Mapur yang hidup di pedalaman atau hutan-hutan, dan orang Mapur yang tinggal di pesisir pantai. Orang Mapur yang tinggal di pesisir pantai lebih maju peradabannya daripada yang tinggal di pedalaman, karena mereka lebih banyak menyerap kebudayaan dan pengetahuan baru. Suku Mapur disebut juga sebagai orang Lom atau orang Lom. Penyebutan ini karena sebagian besar mereka tinggal di daerah Mapur. Ada juga yang beranggapan kenapa mereka disebut orang Lom, karena mereka belum memeluk agama formal yang diakui pemerintah Indonesia, khususnya agama Islam. Karena dalam bahasa Indonesia, Lom atau Lum artinya belum. Selama 8 tahun yang lalu, dari tahun 2005 sampai tahun 2013, saya melakukan penelitian terhadap suku Mapur yang populer disebut orang Lum. Masyarakat luar menyebutnya sebagai orang Lum, padahal sebetulnya preposisi yang tepat untuk mereka adalah suku Mapur, bukan orang Lum. Jadi flashback ke belakang, abad ke-18 itu Belanda ketika dia datang ke Pulau Bangka, mereka melihat ketika mereka melakukan sensus kependudukan, mereka melihat ada sebuah komunitas Melayu non religion, artinya yang belum beragama. Jadi disebut mereka adalah sebagai orang Lum. Ejaan mereka tuh Lom gitu bahasa Belandanya. Dari kata orang dari local language kita, belum artinya Lom. Mereka ambil penggalannya Lom gitu. Nah, padahal orang Lum sendiri, orang Mapur itu nggak mau disebut orang Lum karena itu memberikan makna negatif, konotasi negatif. Artinya mereka tuh primitif ataupun primordial, keterbelakangan. Padahal mereka nggak seperti itu. Nah, tapi kata-kata yang diberikan oleh Belanda itu kemudian menjadi populer dan menjadi sebutan orang-orang di Bangka pada umumnya adalah orang Lum gitu. Padahal bagi mereka yang paham, yaitu orang-orang tua di Mapur, mereka tidak mau disebutkan sebagai orang Lum, tapi orang Mapur. Orang Mapur yang mempunyai budaya yang luar biasa. Suku Mapur merupakan suku tertua yang tinggal di Pulau Bangka. Soal kapan dan dari mana asalnya suku Mapur masih spekulatif. Diduga mereka pertama kali meninggali Air Abik yang lokasinya di hulu Sungai Mapur. Konon, ada seorang bangsawan Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur yang menolak menjadi Islam. Sekitar abad ke-16, penolakan itu ditindaklanjuti dengan cara melarikan diri, melewati laut, dan terdampar di Tanjung Tuing. Meskipun sudah bercampur dengan bahasa Melayu, orang Mapur memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa Lom.
Karena kemiripannya dengan bahasa Melayu tersebut, orang Mapur tidak terlalu kesulitan berkomunikasi dengan orang luar. Dapat nih. Yang kedua kau ditajuk jadi guna dari masak ada dua ya. Nek apa ya? Nek nunggak apa? Apa? Nek au. Itu. Au namanya. Ada. Anya. Wah, Tidak. Aku dikit nama orang lebih cuma. Nek Anya. Oh. Oh. Ayo kau nya anak lebih, latih dia habis. Ayo kau anak habis mati kita. Aceh nan. Oh. Abang sucak tu nan. Agak ilmu. Oh. Apa ilmunya makan apa? Nek makan apa lah? Makan apa yang sehat-sehatnya? Biar Nek panjang. makan apa lah kami? Kami lautan. Makan buka ngalor buka lagi. Itulah. Kianlah yang ada yang bumbu dunen, baik itulah. Tong garam tu ai. Tok garam belacan bawang. Mam ini kan yang keben sasa keben apa di sana po. Kanis berasam ikan apa planok dah babit mana nak makan. Oh. Paling giat mau pemakan kurang kulot mengkita ni ika menbudak berikan Ngaben. asik kok. Ngeri belacan. Bumbu garam belacan. Ada bawang ni pun Bawang. tekor. Jai. Kor. Benjur. Mai tum-tum itu lah itu tumit. Cuma hewa mana mang minyak. Langsung mau mie kari tawar, mie langsung top. Bab. Kalau daging-dagingannya apa? Nah itu lah. Itulah. Kilasan dulu. Oh, kira-kira dah. Bumbu taruh sedikit kira-kira air kering lah. Hijau ngai dulu. Agak masak setengah baru gitu. Nah itu pemakan orang kulot. Terus ikannya ikan apa? Wah ikan darat. Ikan tawar. Ay tawar. Kalau daging makan enggak? Pak makan mah deh. Oh. Menidida. Apa daging? Wah kemplano. Daging. Kebun babai kebun urang mapornen. Kijang Wah ada orang hutan hiding tak belakon. Meniko nenek semua makan apa ya? Mungkin tidak pacak belakon. Dia pacak menikin nih orang mimak mindai. Baik banyak. Sistem pencaharian suku Mapur adalah bercocok tanam, berburu, dan beternak. Mereka menanam padi dengan salingan jagung, ubi kayu, dan cabai. Sedangkan orang Mapur di pedalaman masih menerapkan sistem ladang yang berpindah-pindah. Dan mereka juga masih menggunakan alat yang sederhana seperti parang dan beliung. Meskipun berpindah-pindah, mereka akan kembali ke ladangnya setelah 3 tahun kemudian. Berbeda dengan orang Mapur yang di pedalaman, orang Mapur yang tinggal di pesisir, justru mereka menerapkan sistem ladang yang tetap. Sebagian besar dari mereka memiliki kebun kelapa, lada, dan karet. Sebagian orang suku Mapur sudah memeluk agama Islam ataupun Kristen, tetapi itu hanya tertera dalam kartu tanda penduduk saja. Mereka kebanyakan masih belum menjalankan secara sungguh-sungguh. Ada alasan yang rasional tentang hal ini. Biasanya tujuannya agar anak-anak mereka mendapatkan pendidikan atau bersekolah, dan agar mereka diakui oleh pemerintah. Orang Mapur masih memegang teguh ajaran nenek moyangnya. Mereka sangat menghormati alam. Bagi mereka, gunung, hutan, sungai, bumi, langit, dan hewan memiliki roh yang menyatu dengan nenek moyang mereka. Roh-roh inilah yang menjaga kehidupan manusia. Mereka takut akan mendapatkan kutukan atau tuah jika mereka tidak mempercayainya. Inilah mengapa orang-orang Mapur yang sudah memeluk agama tertentu masih menjalankan kepercayaan nenek moyang mereka. Untuk kepercayaan tuh percaya ke ada Tuhan. Cuman cuman di berdoa tuh di tempat dimanapun setiap berdoa, misal ke mancing berdoa lu sebelum kita mancing, misal ke laut kan, sebelum ke laut, ke sungai pun sebelum turun ke sungai pun kita nanam misal berume, berdoa lah, istilah berniat lah kayak yang kuasa kan, bahwa nang umat numpang hidup, numpang makan.
Sistem pengetahuan suku Mapur di Bangka Belitung merupakan gabungan dari beberapa unsur, yaitu kepercayaan, adat istiadat, dan pengetahuan tradisional. Sistem pengetahuan ini terbentuk dari interaksi masyarakat Mapur dengan lingkungan dan sosialnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kepercayaan. Suku Mapur menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka percaya bahwa alam semesta ini dihuni oleh roh-roh dan makhluk gaib. Roh-roh ini dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, masyarakat Mapur melakukan ritual dan upacara adat untuk menghormati roh-roh tersebut. Kemudian, adat istiadat. Adat istiadat merupakan bagian penting dari sistem pengetahuan suku Mapur. Adat istiadat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti kelahiran, pernikahan, kematian, hingga kehidupan sehari-hari. Adat istiadat ini diturunkan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Dan yang terakhir, pengetahuan tradisional. Suku Mapur memiliki pengetahuan tradisional yang luas, seperti dalam pertanian, pengobatan, dan perikanan. Ini kebun apa, Pak? Oh, lagi di Bangka. Buat pengobatan. Jadi obatan ini, misal kita pabut, akarnya, isinya baru direbus, baru diminum. Nah, misal ada obat dari toko, di rumah sakit, jangan diminum. Jenis obat nih. Kalau obat nih. Kalau dulu banyak di hutan di sini. Banyak. Ini tertentu nih. Dasar masing tumbuh nih. Tentu alam nih. Masuk tentu alam tuh gimana? Tentu alam tuh misal daerah, misal pinggir rawa-rawa, ada di, misal urung reget-reget, ada di. Nah, kayak model nih lah. Ada ya. Kini ya tumbuhan yang liar tuh banyak gitu. Liar, berkurangan nih. Jual di plebek nih. Di budaya, ditanam. Ngapain Abo nak budidaya tuh, nak nanam nih di sini? Supaya kan banyak. Misal kawan-kawan mau, kita ambil akar, harus direbus, diminum, buat obatan. Nah, obatan misalnya, Susah jadi sekarang di sini susah. yang di yang di alam. Di alam ya. Berarti ini kan ditanam ini kan lah milik Abo. Nah, supaya ini Apa baik di sini Abo tanam? banyak nih kebun. Ya. Kunyit, kan kunyit nih. Lada dikit itu sampai panas. Nah, Berapa luas lahan Abo nih kira-kira? nih. Nanti lah setengah hektar nih, lebih 2 hektar. Lah turun temurun tanah nih. Lah nih mungkin lah nih ya. Lada. Ini sangat apa namanya? Ini yang tadi anak apa namanya? Kemborong tikok tadi nih ya. Mana? Nih. Nah, anak nih. Satu nih. Nih. Nah, nih. Ini kalau udah buah nih di 4 gelas air masih pahit. Ini ambil satu, kita gigit 4, lagi pahit. Untuk apa ini? Obat malaria. Pengetahuan tradisional ini diperoleh dari pengalaman turun-menurun dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sistem pengetahuan suku Mapur memiliki beberapa unsur. Antara lain adalah kepercayaan kepada roh-roh, adanya pantang larang, upacara adat, sistem kekerabatan, sistem pemerintahan adat, pengetahuan tradisional, dan yang terakhir, fungsi sistem pengetahuan suku Mapur. Sistem pengetahuan suku Mapur juga memiliki fungsi yang penting bagi masyarakat, yaitu mengatur kehidupan masyarakat, menjaga keseimbangan alam, menjaga kelestarian budaya, dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Orang-orang Mapur di pesisir pantai mempunyai rumah yang lebih modern, seperti berdinding papan, beratap genting, dan berlantai semen. Sedangkan yang hidup di hutan masih berbentuk rumah panggung, berdindingkan kulit kayu dan beratap rumbai. Dan rumah adat di suku Mapur disebut Mamarong. Karena letak pemukimannya yang kecil, orang Mapur bergotong royong untuk bercocok tanam, atau bisa juga disebut baganjal dan baseo. Baganjal artinya bekerja sama untuk menanam dan memanen makanan. Orang yang bekerja juga tidak diberi upah.
Ini murni karena kemauan mereka sendiri untuk membantu sesama. Mereka hanya diberi makanan, yaitu berupa bubur. Sedangkan Baseo, mereka yang bekerja akan diberi upah seikhlasnya. Strata sosial di suku Mapur, perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jadi, jika ada perempuan dan laki-laki yang akan menikah dan mereka berbeda agama, maka laki-laki tersebut yang akan ikut ke agama perempuan. Kesenian suku Mapur sama dengan kesenian suku Melayu pada umumnya, seperti tari campak dan pencaksilat. Suku Mapur juga memiliki tradisi nuju jerami untuk mengucapkan rasa syukur atas panen dan berharap panen berikutnya lebih melimpah. Selain itu, suku Mapur juga memiliki kerajinan tangan sendiri, yaitu tikar dan boboko. Bandar Cina, dari Jakarta sayang ke Bandar Cina. Mia sayang jangan lamar. Mia sayang jangan lamar. Aduhai manis siapa punya. Aduhai manis sayang siapa punya. Empat tunai sekawan. Empat tunai sekawan. Hanyalah satu berbulu kaki. Hanyalah satu sayang berbulu kaki. Empat Mia sekawan. Empat Mia sekawan. Hanyalah satu setuju hati. Hanyalah satu sayang setuju hati. Padang ke Bukit Tinggi, dari Padang ke Bukit Tinggi. Aduhai sayang, mari kemari.
hai sayang, mari kemari. Kalau kita setuju hati, kalau kita setuju hati, marilah sayang mengikat janji, marilah adik sayang mengikat janji.
Oke, kesimpulannya suku Mapur di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bangka Belitung merupakan kelompok dengan keberagaman budaya, bahasa, dan sistem kehidupan yang menarik. Mereka memiliki dua kelompok utama, yaitu kelompok yang tinggal di pedalaman dan kelompok yang tinggal di pesisir pantai. Asal-usul suku Mapur pun masih spekulatif. Ada teori yang mengaitkan dengan Majapahit ataupun Vietnam. Bahasa Lam meskipun bercampur dengan bahasa Melayu, tapi masyarakat Mapur masih mempertahankan bahasa mereka tersebut. Sistem pencaharian mereka didasarkan pada bercocok tanam, berburu, dan beternak. Mereka memiliki sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, walaupun sebagian besar mereka sudah memeluk agama Islam dan Kristen secara simbolis. Sistem pengetahuan mereka mencakup kepercayaan, adat istiadat, dan pengetahuan tradisional dalam bidang pertanian, pengobatan, dan perikanan. Kesenian juga merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Mapur. Mereka memiliki tradisi Nuju Jerami yang bertujuan untuk mengucapkan rasa syukur atas panen. Suku Mapur adalah bagian dari kekayaan budaya yang perlu dihargai dan dilestarikan. Sekian yang bisa saya bahas dari suku Mapur di Bangka Belitung ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk melestarikan warisan budaya ini.